Hai anak-anak, hari ini kita belajar tentang informasi kesehatan. Sebelumnya kita udah pernah ya membahas ini, ingat nggak waktu kakak kelas kalian USK? Dan kenapa saya memutuskan untuk menjelaskan ini kembali? Karena sepertinya pada saat itu kita belajarnya cukup terburu-buru ya, jadi sepertinya lebih baik kalau misalnya saya ulang lagi gitu. Nah, informasi kesehatan ini, kalau misalnya dari definisinya sendiri, ada 3 definisi yang saya cantumkan di sini. Ada dari Engjang, Stewart, sama Noto Atmojo. Yang pertama itu ada definisi yang menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan atau informasi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Jadi poin penting di sini adalah bahwa informasi kesehatan ini bisa memberikan pengetahuan kepada pasien sehingga akhirnya akan menghasilkan suatu perilaku atau perubahan sikap dari pasien yang berfokus pada peningkatan kontrol terhadap kesehatan serta memperbaiki kesehatan atau meningkatkan kualitas kesehatan dari pasien. Kemudian yang kedua ada definisi dari Stewart. Ini didefinisikan sebagai program yang di dalamnya terkandung rencana untuk mengubah perilaku klien. Jadi kurang lebihnya sama ya. Yang diubah di sini merupakan perilaku, sementara yang di sini bedanya adalah untuk memperbaiki kesehatan. Jadi fokusnya ini lebih ke hasil perbaikan dari kesehatan, sedangkan ini fokusnya adalah proses untuk menghasilkan kesehatan itu sendiri. Yang terakhir dari Noto Atmojo itu ada pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ini dia lebih kompleks, jadi ini lebih masuk ke keperawatan komunitas. Kenapa? Karena penjelasannya ini lebih kepada kondisi yang sebetulnya masyarakat tidak sakit pun itu memerlukan pendidikan kesehatan. Maka dari itu diperlukan suatu pendidikan kesehatan, tujuannya adalah untuk melakukan memelihara yang pada akhirnya bisa menyebabkan peningkatan dari kualitas kesehatan itu sendiri. Oke, prinsip-prinsipnya, jadi dari segi tempat itu tidak hanya pelajaran di dalam ruangan. Jadi maksudnya adalah pendidikan kesehatan bukan hanya diberikan oleh tenaga kesehatan di suatu ruangan, tapi bisa juga di tempat praktek, kemudian bisa juga di komunitas yang mana sasarannya itu sebetulnya tidak memiliki masalah ya, karena sesuai dengan definisi tadi, pendidikan kesehatan ini tidak hanya diberikan untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang buruk, tetapi juga untuk memberikan pemeliharaan kesehatan. Kemudian yang kedua, tidak dapat diberikan dengan mudah. Kenapa? Karena pendidikan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat yang notabene kemungkinan bukan merupakan dari atau bukan merupakan memiliki background atau latar belakang kesehatan. Jadi biasanya kenapa ini tidak mudah, karena berbedanya latar belakang pendidikan terhadap subjek yang kita berikan gitu. Misalnya saya memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien A, namun pasien A ini ternyata dia merupakan hanya lulusan SD atau bahkan tidak tamat sekolah. Jadi mengapa ini dikatakan sulit? Karena kita harus menyesuaikan bahasa serta kata-kata yang digunakan sehingga tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh sasaran. Yang ketiga, prinsipnya adalah menciptakan sasaran agar mampu mengubah sikap dan perilaku terkait dengan kesehatan. Jadi bukan hanya untuk mengubah pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan, tetapi juga melalui pemberian pengetahuan itu agar masyarakat atau sasaran kita ini mau memperbaiki sikap sehingga pada akhirnya berdampak pada perubahan perilaku terkait dengan kesehatannya itu sendiri. Oke, ruang lingkupnya ada 4 yang pentingnya di sini. Sebelumnya kita juga udah pernah bahas ini, mungkin kurang lebih kalian lupa ya karena itu sudah sangat lama, jadi saya ulang lagi sekali. Promosi atau promotif, dari namanya aja ini artinya lebih kepada promosi. Promosi ternyata bukan cuma untuk barang-barang ya, tapi promosi ternyata bisa diberikan dalam konteks kesehatan juga. Artinya promosi ini adalah kita seperti mengiklankan. Jadi misalnya ada kasus baru COVID-19 gitu. Jadi kita mempromosikan atau mengiklankan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait apa sih ini penyakit, kemudian gejalanya seperti apa, klinisnya bagaimana, pada saat seperti apa pasien harus pergi ke pusat kesehatan, pada saat seperti apa pasien harus direkomendasikan untuk mengkarantina diri saja di rumah gitu misalnya.
Jadi ini lebih kepada pemberian pengetahuan. Contoh-contoh dari promosi atau promotif ini adalah penyuluhan kesehatan. Kemudian yang kedua ada pencegahan atau preventif. Pencegahan ini adalah upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat. Jadi kalau yang tadinya hanya berupa promosi atau pemberian penyuluhan atau informasi atau pendidikan kesehatan, kalau preventif itu dia lebih konkret ya. Jadi untuk mencegah suatu penyakit itu dia lebih konkret. Contohnya adalah pemberian vaksinasi atau imunisasi. Misalnya pasien datang dengan keluhan luka pada kaki serta luka pada kepala dikarenakan digigit anjing tetangga yang sangat liar gitu misalnya. Kemudian promosinya apa? Promosinya pemberian kesehatan. Oh ini dicurigai kemungkinan perlukaan bisa beresiko terkena rabies, seperti itulah misalnya. Kemudian preventifnya apa? Pemberian vaksin untuk mencegah rabies. Jadi lebih konkret atau lebih nyata tindakannya. Tuh. Yang ketiga ada kuratif atau penyembuhan. Yang ini sudah skalanya sudah lebih untuk memperbaiki ya. Kenapa diperbaiki? Karena ada kerusakan dari kondisi itu sendiri. Misalnya kalau pasiennya datang dengan luka bakar, kemudian pendidikan kesehatannya misalnya pasien harus diberikan rehidrasi yang adekuat untuk mencegah kekurangan volume cairan. Kemudian preventifnya misalnya diberikan antibiotik untuk mencegah resiko infeksi pada pasien. Nah, kuratifnya adalah perawatan luka bakar gitu. Apakah itu harus dilakukan perawatan di ruang operasi atau hanya perawatan di ruang steril yang tidak perlu masuk ke ruang OK, itu tergantung dari kondisi pasien. Jadi dia lebih konkret karena sudah ada masalah di sini. Terakhir ada rehabilitatif. Jadi rehabilitatif itu pemulihan, pasiennya sudah sembuh untuk memulihkan kualitas dari hidupnya lagi. Misalnya pasiennya KLL, kecelakaan lalu lintas, kemudian adanya misalnya nekrotik pada kaki atau kematian pada kaki karena benturan yang sangat keras, dan diwajibkan untuk maksudnya direkomendasikan atau didiagnosa bahwa kondisi ini harus dilakukan amputasi untuk mencegah infeksi yang lebih lanjut. Setelah pasien itu sembuh atau sudah bisa kembali ke rumah, maka diberikanlah pendidikan kesehatan itu dalam kondisi rehabilitatif. Artinya adalah untuk tercapainya pemulihan agar pasien yang sekarang misalnya kakinya sudah diamputasi bisa kembali beraktivitas, menjalankan aktivitas atau kegiatan atau pekerjaannya seperti sebelum terjadinya kondisi seperti itu. Nah, ini adalah tempat-tempat pendidikan kesehatan. Yang pertama ada tatanan publik. Jadi ternyata kalau misalnya nanti kalian menjadi seorang perawat, asisten perawat atau tenaga kesehatan, pendidikan kesehatan tidak hanya bisa diberikan di puskesmas atau diberikan kepada masyarakat di Banjar, kepada ibu-ibu PKK atau masyarakat Banjar. Ternyata bisa juga diberikan di tatanan publik, contohnya misalnya di toko-toko, kemudian misalnya di gedung pemerintahan, kemudian di rumah sakit ya seperti tadi contohnya sudah ada. Kemudian di tempat ibadah pun juga bisa, tergantung dari latar belakang masalahnya apa dan pendidikan kesehatan yang dibutuhkan itu apa gitu. Kemudian yang kedua ini tatanan pusat kesehatan sama ya, jadi di tatanan publik ini lebih mengkerucut lagi, ada tatanan rumah tangga. Jadi biasanya ini diberikan kepada suami istri yang baru menikah, ingin memiliki anak, ataupun yang setelah memiliki anak ingin melakukan program keluarga berencana untuk memberikan jarak dari anak pertama ke anak berikutnya gitu. Kemudian ada juga tatanan sekolah. Dulu pada saat kalian SD mungkin kalian ingat ya, kalian diberikan imunisasi. Jadi itu ada imunisasi ulangan seperti tetanus gitu contohnya, salah satunya. Itu harusnya sih ada pendidikan kesehatannya. Karena kalau misalnya kita nggak mencari tahu tentang apa sih imunisasi, kok disuntik-suntik setiap SD kelas 1, kelas 2 kok disuntik sama kelas 6 lagi sekali gitu. Harusnya pada saat melakukan imunisasi itu diberikan dulu informasinya oleh tenaga kesehatan gitu. Ini sebetulnya vaksin apa, kemudian tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa. Harusnya seperti itu untuk mengurangi kecemasan dari
siswa yang biasanya memiliki ketakutan tersendiri untuk disuntik ya. Oke, terakhir ada juga di tempat kerja, biasanya yang ini pendidikan kesehatannya tentang K3, jadi kesehatan keselamatan kerja. Bagaimana kesehatan di tempat kerja sehingga kualitas karyawan, kesehatan karyawan itu tetap terjaga. Metode-metodenya, yang pertama ada bimbingan dan penyuluhan. Mungkin sudah tahu ya, penyuluhan itu diberikan biasanya dia pasti tatap muka, kecuali kalau misalnya kondisi sekarang yang lagi ada wabah virus corona, mungkin bisa diberikan melalui online, tapi cenderung biasanya tatap muka penyuluhan itu. Jadi tatap muka antara pemberi materi dengan sasaran. Biasanya sih dia tidak terlalu aktif ya, karena lebih banyak atau didominasi oleh pemberi materi dalam memberikan informasi itu. Kemudian yang kedua ini lebih lebih spesifik lagi, ada diskusi kelompok. Jadi hanya beberapa orang. Kalau di penyuluhan mungkin bisa sampai 25 orang. Tapi kalau diskusi kelompok dia kurang lebihnya mungkin 8 sampai 10 orang. Dan biasanya ini tujuannya jelas, sudah dikaji terlebih dahulu tujuan pemberian informasi itu apa, dan orang-orangnya biasanya homogen. Jadi misalnya karyawan di pabrik A gitu. Jadi sudah diketahui dulu masalahnya. Misalnya masalahnya karyawan banyak yang mengalami LBP atau low back pain. Jadi masalahnya sudah diketahui, kemudian diajaklah diskusi kelompok untuk mendapatkan masalah yang lebih dalam. Setelah itu baru diarahkan oleh moderatornya yang merupakan tenaga kesehatan, kira-kira pencegahan atau pengobatannya seperti apa. Jadi lebih spesifik, tujuannya lebih spesifik, dan hasil yang diinginkan pun lebih spesifik dibandingkan penyuluhan. Penyuluhan bisa sasarannya lebih variatif ya, nggak homogen. Yang ketiga ada curah pendapat, kemudian bola salju. Kalau yang kita lihat salju itu gimana? Kalau misalnya salju itu kan turunnya butiran-butiran. Kalau bola salju dia kan dibentuk oleh beberapa butiran yang menggelinding. Jadi artinya adalah bola salju ini semacam diskusi kelompok, tapi dia jumlahnya terus meningkat. Jadi misalnya awalnya 1-5 orang diskusi kelompok, kemudian entarnya diajak lagi sasaran berikutnya sampai 10 orang, kemudian diajak lagi sasaran berikutnya sampai 15 orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan atau menambahkan kayak menambahkan masalahnya, kemudian menambahkan pengalaman-pengalaman terkait dengan kondisi tertentu. Tapi kekurangannya biasanya kalau bola salju ini, orang yang berada di ronde berikutnya itu tidak mendapatkan komunikasi atau informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama berdiskusi gitu. Cuma kelebihannya ya dia bisa menambahkan informasi ke kelompok pertama. Cuma dia digabung kelompoknya akhirnya. Ada simulasi, bermain peran sama simulasi ini kurang lebih mirip-mirip. Di simulasi biasanya dia dikondisikan bahwa suatu gejala atau suatu permasalahan kesehatan itu sudah terjadi di suatu tempat. Jadi misalnya simulasi kebakaran di rumah sakit gitu. Jadi sudah dilakukan itu. Jadi kebakarannya sudah ada, apinya sudah ada, misalnya membakar suatu tempat, dan betul-betul disimulasikan. Misalnya pasiennya betul-betul ditriase, yang mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian dokumen-dokumen apa yang harus diangkut, seperti itu. Jadi memang bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi masyarakat yang dilibatkan itu benar-benar bisa melihat apa yang harus dilakukan ketika memang terjadi suatu kondisi. Ya, ceramah umum ini dia kurang lebih jumlah sasarannya sama dengan penyuluhan, tapi dia ceramah umum ini sasarannya lebih spesifik atau lebih lebih variasinya lebih sedikit dibandingkan penyuluhan. Kalau penyuluhan bisa aja variasinya, misalnya masyarakat di Banjar A gitu kan, variasinya ada yang mahasiswa, kemudian ada yang klien Banjar, ada ibu-ibu PKK, ada ada anak-anak mungkin yang diajak ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ceramah umum biasanya dia lebih variasinya lebih sedikit. Jadi dia misalnya mahasiswa di suatu universitas atau di satu jurusan saja, kemudian misalnya karyawan di satu tempat saja gitu. Walaupun jumlahnya sama-sama bisa banyak ya. Jadi bedanya jumlahnya si ceramah umum sama penyuluhan ini bisa banyak, bisa lebih dari 20 sampai 30 gitu.
Tapi kalau untuk diskusi kelompok dia variasinya sedikit, tapi jumlahnya juga sedikit. Ya, ini dia alat bantu pendidikan kesehatan, ada slide seperti ini, kemudian ada juga alat bantu dengar seperti speaker, kemudian alat bantu pendidikan kesehatan ini bukan hanya slide dan alat bantu dengar ya, tapi bisa juga media-media yang diberikan untuk melakukan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan, misalnya pamflet, poster. Setelah ini ada bahasannya ya. Ya, ini dia media pendidikan kesehatan. Yang pertama ada booklet, dari namanya aja book, atau sejenis buku. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi misalnya ini booklet terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Dia seperti buku, jelas-jelas memang seperti buku. Biasanya dia bahasanya mudah dipahami, kemudian berwarna. Jadi selain atraktif juga, tapi mudah juga dipahami. Gitu. Dan nyimaknya juga enak, nyimaknya juga nggak ngebosenin karena informasi ini penting diberikan kepada masyarakat. Jadi dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang kedua ada leaflet. Leaflet dari namanya bukan lift down ya, atau left meninggalkan ya. Jadi leaflet itu dia bentuknya seperti yang sudah beberapa kelompok buat pada saat presentasi. Jadi dia seperti kertas A4, tapi dia bisa dibagi 3, isinya 6 sisi. Contohnya seperti ini. Nah, 3M+, waspada demam berdarah. Jadi dia ada sisi A, B, C, kemudian di baliknya ada D, E, F. Jadi ada 6 sisi. Biasanya itu dilipat dan membacanya dengan cara dibuka. Yang ketiga ada flyer atau pamflet. Pamflet ini dia mirip-mirip poster, tapi dia lebih kecil dan informasinya biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan poster. Contohnya ini. Jadi 4 masalah kesehatan remaja Indonesia. Jadi dia ada sub materinya, kurang zat besi, ada penjelasannya. Zat besi itu apa sih? Kalau anemia itu kondisinya seperti apa? Dampaknya apa gitu. Kurang tinggi badan, jadi dia ada submaterinya dan ada penjelasannya. Itu pamflet. Tapi kalau poster, ntar ya, sebelum poster ada flip chart dulu. Kalau flip chart, dia kenapa disebut flip chart? Karena dia bisa ngeflip itu dia bisa bisa dibalik gitu ya. Jadi dia biasanya di sini ada spiralnya, terus dibalik. Dan di belakang ini biasanya ada contekan buat tenaga kesehatan. Maksudnya contekan bukan yang kok dikasih contekan sih, tenaga kesehatannya nggak ngerti ya, jadinya baca aja, bukan. Maksudnya agar informasi yang diberikan itu juga nggak melebar kemana-mana, nggak meluas kemana-mana, tapi dia terbatas dan sesuai dengan materi yang diberikan. Dan bahasanya pun juga ada di belakangnya, bahasa untuk masyarakat tuh ada di belakangnya, supaya perawat misalnya dia lagi bingung gitu, diabetes apa ya, kencing manis gitu. Jadi ada di belakangnya untuk mempermudah tenaga kesehatan menyampaikan kepada masyarakat yang notabene latar belakang pendidikannya berbeda, bukan dari kesehatan. Terakhir ada poster. Jadi poster sama pamflet bentuknya sama, isinya yang beda. Kalau pamflet isinya dia lebih banyak materi, tapi kalau poster biasanya ya jadi dia semacam poster publik. Jadi isinya mudah sekali dipahami. Etika batuk A ngapain, B ngapain gitu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, apalagi sampai menampilkan hasil penelitian atau bahasa-bahasa medis di sini, ya. Terakhir ada foto, saya nggak ada gambarnya di sini, cuma foto kalian tahu ya. Jadi dia biasanya kalau penyakit A, kanker serviks stadium A, B, stadium 1, 2, 3 itu dia ada fotonya. Biasanya pada saat memberikan penyuluhan dia ada foto-fotonya sehingga masyarakat bisa lebih waspada terhadap gejala. Nah, ini yang belum saya jelaskan pada saat itu, sehingga pada saat presentasi harus saya evaluasi terus-menerus ya kepada kalian ya. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskan di sini, menambahkan 1 slide lagi, ada langkah melakukan penyuluhan. Nanti kan kalian melakukan penyuluhan nih. Jadi langkahnya yang pertama ada apersepsi. Di sini poinnya adalah biar kita tahu masyarakatnya tahu nggak sih tentang penyakit ini. Masyarakatnya kira-kira pengetahuannya seberapa sih tentang yang mau kita bahas. Misalnya kita mau bahas tentang gejalanya sama pengobatannya, seberapa sih pengetahuan masyarakat tentang gejalanya, seberapa sih pengetahuan masyarakat tentang pengobatannya. Jadi cara melakukan apersepsi adalah tanyain masyarakatnya. Selamat pagi ibu-ibu, hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang kanker serviks. Sebelumnya ada yang tahu nggak kanker serviks itu apa sih? Gitu, contoh sederhananya. Kemudian setelah kita mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat secara umum, baru kita memberikan materi
materi ini sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin jangan menambahkan materi yang tidak direncanakan karena takut bias atau tidak sesuai dengan konteks atau salah gitu. Yang terakhir ada evaluasi. Cara melakukan evaluasi sama dengan apersepsi. Tanyanya apa? Tanyanya materi yang sudah kita berikan. Jadi biasanya ini saling ngeling ya, jadi dia saling berhubungan. Apersepsi kita nanya tentang gejala karena kita mau memberikan materi gejala. Kemudian di pemberian materi kita memberikan tentang materi gejala penyakit. Di evaluasi juga kita tanyanya tentang gejala. Misalnya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar ya atau sudah mendapatkan informasi sedikit tentang gejala penyakit corona. Saya mau tanya dong, ada nggak di sini yang kira-kira bisa menyebutkan 3 gejala utama pada pasien dengan kemungkinan penyakit corona gitu. Jadi pertanyaannya nyambung. Jangan tiba-tiba kita ngomongin tentang gejala-gejala, tiba-tiba di sini evaluasinya ada nggak kira-kira yang mau memberikan pendapat tentang pengobatan pada pasien kanker darah gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi mengulang lagi nanti kalau misalnya masyarakatnya bilangnya, saya nggak tahu, ngulang lagi kita ngasih materi. Jadi nggak sesuai sama tujuan kita datang ke sana, tujuan penyuluhannya apa. Jadi kemana-mana. Saya harap nanti pada saat kalian melakukan presentasi sudah lebih paham dengan ini, jadi alurnya lebih pas ya. Terakhir satu catatan lagi, boleh kalian catat kalau misalnya kalian sering-sering lupa. Media atau alat bantu tambahan untuk penyuluhan itu diberikan terakhir pada saat masyarakat mau pulang, bukan pertama. Kalau di awal kita memberikan, bisa-bisa mereka tidak mendengarkan informasi yang kita berikan. Oke, segitu aja tentang informasi kesehatan. Saya harap video ini bisa diterima oleh kalian dalam pembelajaran daring ya, karena kita tahu bahwa wabah corona ini mengharuskan kita untuk melakukan physical distance. Jadi semoga kalian pun bisa belajar dengan efektif di rumah, banyak-banyak baca kalau misalnya memang belum paham sama materinya. Sekian dan terima kasih.